Tiba-tiba Minang dibilang pula disuruh mendukung negara Pancasila. Gondolmu. Nggak ada negara Pancasila. Di mana negara Pancasila? Nggak ada. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik, bukan negara Pancasila ini. Dan Pancasila tidak lahir 1 Juni. Kami Majelis Ulama Indonesia menolak Pancasila yang lahir 1 Juni. Karena 1 Juni itu kebangsaan nomor 1, ketuhanan nomor 5. Yang kita terima adalah Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni. Ini penyelewengan sejarah. Tiba-tiba Pancasila mau diperas jadi Trisila. Ketuhanannya ketuhanan yang berkebudayaan. Mau Glenn? Itu baru mau dibuat undang-undangnya. HIP, haluan ideologi Pancasila. Baru mau dibuat. Untuk apa dibuat? Untuk menangkap ulama-ulama yang keberatan kalau dibuat ketuhanan berkebudayaan. Belum bisa ditangkap, belum ada undang-undang. Mereka sudah buat 6 tahun ini. Ketuhanan berkebudayaan itu sudah dibuatnya 6 tahun ini. Kita nggak mau, karena ketuhanan itu mesti berdasarkan syariat, Quran dan Sun. Mana ada ketuhanan pakai budaya? Ketuhanan itu wahyu, budaya pemikiran orang. Bagaimana bisa ketuhanan dengan wahyu dijadikan satu? Nggak bisa. Mereka buat 3 tahun yang lalu kurang lebih diadakan Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Dipanggil pembaca Qurannya orang Medan, juara MTQ internasional, bapaknya kawan saya. Diumumkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini akan dibacakan oleh si Fulan bin Fulan, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membawakan langgam lagu Nusantara. Apa ini? Baca Quran Nusantara. Teringat aku Kus Plus banyak Nusantaranya itu. Di Nusantara yang indah, rumahku ding 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 ding, engkau harus tahu. Bak tak ding. Wah, ini Nusantara nih. Tiba-tiba keluar pakai baju jas hitam. Mana ada Nusantara pakai jas? Gak ada orang Melayu, Minang, Teluk Blango, ya enggak? Orang Aceh, Maketup. Orang Jawa pakai belangkon, pakai basket, pakai sarung. Orang Papua pakai koteka. Mana ada orang Nusantara pakai jas? Nggak ada. Tiba-tiba baca Qur'annya rupanya yang lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau aku ada itu ku cabut kumisnya, betul. Menghina sekali dia dengan agama kita, betul nggak? Tadi bilang Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pakai bahasa Arab agar kau pakai akalmu ini. Orang Quran bahasa Arab kok lagunya lagu Jawa. Sunan Kalijogo orang Jawa asli, Wali Songo, nggak ngajarkan baca Quran lagu Jawa di tanah Jawa dia. Sedangkan lagu Arab aja kalau Romal nggak boleh dipakai. Tola'al badru alaina. Itu kan sudah. Waktu Nabi datang udah dinyanyiin itu. 1442 tahun yang lalu. Nggak boleh lagu Arab seperti itu dipakai baca Quran. Wadduha walaili idza saja. Nggak boleh itu. Walaupun lagu Arab. Bukan enak-enak. Rasulullah membaca watini wa zaitun. Indahnya luar biasa. Dalam hadis Bukhari diceritakan, kata almarhum guru saya Al-Hafidz Syekh Abdul Rauf, kemungkinan besar lagunya Nahawan. Jadi sudah ada. Tentu kita tolak, kita protes, banyak ulama menolak. Tapi ada juga yang membela, itu sialnya itu. Ada juga yang nggak apa-apa, mau lagu Jawa ya nggak apa-apa. Aku kalau lihat-lihat orang begini, kepingin kali aku nyocok embun-embunan itu. Kita protes seluruh Indonesia,
Dia nggak jadi buat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pertama dengan lagu-lagu Nusantara, dibatalkan. Sudah diumumkan di Manado penutupan seleksi tilawatil Quran oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena derasnya protes nggak jadi. Tapi kita yang protes nggak bisa ditangkap, nggak ada undang-undang. Ini mau dibikinkan rancangan undang-undang HIP. Siapa menolak ketuhanan berkebudayaan, kalau itu dia jadi undang-undang, ditangkap. Yang nolak ditangkap karena melanggar undang-undang. Paham, Glenn? Maka MUI seluruh Indonesia menolak. Tanda tangan 34 provinsi. NU nolak, Muhammadiyah nolak, Matlahul Anwar nolak, semua nolak. Al-Wasliyah segala macam Matlahul Anwar semua nolak. Karena ini bahaya ini. Sedangkan kebudayaan aja kalau nggak cocok dengan ragam budayanya ditolak orang. Nyanyi aja lah. Nyanyi Minang tuh baru enak didengar kalau cengkoknya cengkok Minang. Percaya? Aku contohkan. Hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Bisa nangis orang enak, betul? Karena lagu Minang pakai cara Minang, lengkoknya lengkok Minang. Coba lagu hujan pakai logat Batak. Hujan, kau nggak dilempar batu kau. Enggak, saya cuma mau kasih contoh bahayanya ketuhanan yang berkebu. Sempat jadi itu nanti undang-undang itu. Tak terbayangkan saya datang kita sholat Jumat, imamnya pakai baju petro, sarung nggak pakai baju, pakai sanggul petro tuh. Dibacanya lagu Jawa. Ulnya ayyuhal kafirun. Gimana coba? Protes, ditangkap. Yang protes ditangkap karena keundang-undangnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Mau kalian itu? Setuju kalian itu? Tolak. Tolak. Dan partai yang mengusungnya itu wajibkan kempesi di Minangkabau ini kampih sekampih-kampihnya. Siap? Baru orang Minang. Jangan iya tapi menang juga. Usah menang lah ya enggak? Sampai dunia kiamat habis ya enggak? Angkat kaki dari Indonesia, apa dari bumi Sumatera, terutama dari, kalau di Aceh tidak ada satu kursi, tidak ada di Aceh, tidak ada tempat di Aceh. Nah, Sumatera Barat masih ada ya? Atau tahun depan jangan ada? Oh, dan lambangnya sedap nengoknya Pak. Saya ini hak demokrasi dong, betul nggak? Suka atau tidak dengan satu partai itu hak demokrasi kita, betul nggak? Saya itu hak demokrasi saya. Saya satu aja, jangan ganggu agama saya. Soal Indonesia bangkrut ada yang urus ahli ekonomi, betul? Hah? Soal utang nggak bisa bayar ada yang urus. Soal urusan utang. Tapi agama dirusak, kami yang urus, betul? Gitu. PKI benci dengan agama dulu, tapi dia nggak ikut merusak. Dia cuma benci sama agama. Agama racun kehidupan, candu kehidupan, dia benci. Tapi dia nggak rusak. Ini dia mau rusak. Dia mau bikin undang-undang ketuhanan yang berkebu. Dia mau rusak agama saya. Saya tidak terima. Tengku Zulkarnain kok nyinyir ribut kali. Ceramah adem, kenapa? Keadaan sudah seperti ini, agama udah dibikin begini, mau dibikin adem. Masuk kulkas kau biar adem. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Udah begini rusak agama. Menteri Agama berani bilang terorisme, radikalisme itu datangnya dari masjid. Dibawa oleh imam-imam yang hafiz Quran, yang good looking, tau good looking, ganteng kayak Ustadz Fatullah. Ada juga God looking. Ya, ya sekarang God looking. Aku ya, seluruh dunia
Bangsa apapun mengakui kalau orang jahat itu pasti wajahnya tidak good looking. Film India misal, banditnya Tuan Takur. Betul nggak? Film koboi, banditnya itu mesti nampak bandit itu. Tengik kali gayanya itu. Kalau good looking kayak kami ini tidak mungkin jadi bandit ya. Tiba-tiba dibilang yang bawa radikalisme orang-orang penghafal Quran macam anak kita ini. Oh, kalau jumpa memang kepingin cabut kumisnya lah. Mana bisa begitu dibiarkan, betul? Itu kalau kita nggak bersatu, saya khawatir kami mati nanti, cucu-cucu kami ini rusak, cucu-cucu kita ini udah nggak kenal agama nanti. Percayalah, ini kemauan mereka. Sebab 2024 mereka tidak mau lagi ada orang-orang Islam yang duduk memegang kekuasaan di negeri ini. Sekarang aja udah ada yang berani. Minangkabau selama dipegang PKS 10 tahun hancur Minangkabau, nggak ada kemajuan. Ya bandingkanlah Minangkabau sama Jawa Tengah, mana lebih maju ya enggak? Jarang rumah di Minang nih bengkok ini. Pergi kalian ke Jawa sana bengkok-bengkok rumah tuh. Ya aku udah jalan keliling dunia. Jangan tanya Pekanbaru, kalau Pekanbaru nggak ada rumah gobok. Medan, wah rumah bagus-bagus, rumah batu. Nggak ada nasi 1000 di Sumatera. 1000 tusuk gigi dia dapat. Kita nggak peduli pula dengan itu, tapi janganlah dianggap Islam itu membuat kerusakan. Paham? Jadi kalau dibilang semuanya harus Pancasila, sampai ketua BPIP berani mengatakan kalau mau jujur musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dalam hal ini agama Islam. Berarti agama Islam dianggap musuh Pancasila. Kan bahaya itu. Sampai sekarang nggak minta maaf dan orangnya nggak dipecat. Anggota KPAI anak, dia cuma ngomong kalau laki-laki dewasa sama perempuan dewasa berenang di kolam renang sama-sama bisa hamil, dipecat. Mengatakan Pancasila itu musuhnya adalah agama Islam, sampai sekarang nggak dipecat. Malah masih digaji 70 juta sebulan. Minta maaf juga enggak. Coba kalau kita terima kata-kata dia itu, Pancasila dengan agama musuh, pilih mana? Pilih agama buang Pancasila, atau pilih Pancasila buang agama? Kan dua-dua gak bisa musuh. Kan bahaya ini. Padahal Pancasila itu diambil dari Al-Quran semuanya, dan yang menggarapnya adalah para ulama ikut di situ. Jangan terulang dua kali. Ketika Bung Karno Orde Lama berkuasa, hampir semua kawan-kawan seperjuangan di penjara. Sultan Syahrir di penjara, Muhammad Rum, ahli negosiasi sidang dengan Belanda, konferensi media bundar di penjara. Buya Hamka di penjara, sampai minum kencing Buya Hamka di penjara. Saya tahu karena yang mengazankan saya ini adik sepupuan Buya Hamka, Buya Bakhtiar, tinggal sama bapak saya 3 tahun di rumah saya di Medan. Jangan terulang lagi nih. Kalian siap bela agama? Siap nggak? Siap kalian jaga para ulama? Begitu. Kalau saya, kau bisa diam nggak? Bisa saya diam. Jangan ganggu agama saya diam. Yang kedua, kau tembak kepala aku, besok aku diam, nggak ngomong lagi.